Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Widi, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dania Sabrina Nur Alvita, nomor absen 6 dari kelas AKM 3D. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pendaftaran objek pajak, pajak bumi, dan bangunan. Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada negara untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha. Di antaranya, yang pertama yaitu tata cara pendaftaran wajib pajak. Pendaftaran wajib pajak adalah proses formal untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP yang digunakan sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. WP dapat berupa orang pribadi, badan usaha, atau instansi pemerintah. Prosedur pendaftaran WP untuk orang pribadi yaitu melampirkan identitas diri seperti KTP atau paspor dan dokumen pendukung seperti bukti pekerjaan. Sedangkan badan usaha yaitu menyediakan dokumen legal seperti akta pendirian, NPWP direktur, dan surat izin usaha. Yang kedua yaitu pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah entitas yang wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN karena omsetnya telah mencapai ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang yang saat ini sebesar 48 miliar per tahun. Prosedur pengukuhan PKP biasanya yaitu mengajukan permohonan ke KPP, melampirkan dokumen seperti NPWP, akta pendirian, dan surat pernyataan omset, dan juga DJP akan melakukan survei dan verifikasi sebelum pengukuhan. Dan yang ketiga yaitu pendaftaran objek pajak PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan usaha. Prosedur pendaftaran objek pajak PBB yaitu meliputi yang pertama, pemilik objek pajak mengisi surat pemberitahuan objek pajak. Yang kedua yaitu melampirkan dokumen seperti sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan. Dan yang ketiga yaitu penentuan nilai jual objek pajak oleh pemerintah daerah. Ketiga proses ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal bagian ke-1 untuk tata cara pendaftaran wajib pajak. Pasal 15 ayat 1, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat tinggal kedudukan wajib pajak. Ayat 2, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan poin A, tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan dalam hal orang pribadi atau badan memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan. Poin B, tempat terdaftar bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu pada kantor pelayanan pajak tertentu. Dan poin C, tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran wajib pajak. Selanjutnya, pasal 15 ayat 3, wajib pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan nomor pokok wajib pajak. Ayat 4, persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ayat 5, persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, pasal 15 ayat 6, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi poin A, wajib pajak orang pribadi, poin B, wajib pajak warisan belum
terbagi, poin C, wajib pajak badan, dan poin D, instansi pemerintah yang ditunjukkan sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ayat 7, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya yaitu pasal 16 ayat 1, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 huruf A wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Ayat 2, nomor pokok wajib pajak yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa huruf A, nomor induk kependudukan yang telah diaktifasi sebagai nomor pokok wajib pajak dalam administrasi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, dan huruf B, nomor dengan format 16 digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk. Selanjutnya yaitu pasal 16 ayat 3, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan bukan penduduk yang huruf A melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan huruf B tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Ayat 4, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usahanya ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak orang pribadi terdaftar untuk memperoleh nomor identitas tempat kegiatan usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha. Selanjutnya pasal 6 ayat 5, kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena huruf A hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, huruf B menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau huruf C memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Ayat 6 yaitu orang pribadi yang huruf A belum memenuhi persyaratan objektif sebagai wajib pajak, huruf B tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, atau huruf C tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, dapat diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk nomor pokok wajib pajak atau kepentingan administrasi perpajakan. Selanjutnya pasal 16 ayat 7, orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf A mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi tersebut. Ayat 8, orang pribadi yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri dan tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf B dan huruf diadministrasikan pada kantor pelayanan pajak yang diterapkan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, pasal 17 ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, huruf A, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Ayat 2, wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 huruf B, wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya setelah diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada tahun pajak berjalan
sama dengan atau lebih atau melebihi penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 yang merupakan penduduk dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan akumulasi belum melebihi penghasilan tidak kena pajak. Orang pribadi dimaksud menggunakan nomor induk kependudukan yang tervalidasi sebagai identitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf A. Ayat 2, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 yang merupakan bukan penduduk dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan akumulasi belum melebihi penghasilan tidak kena pajak. Orang pribadi dimaksud menggunakan nomor identitas perpajakan dengan format 16 digit setelah mendaftarkan identitasnya dalam administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf A. Selanjutnya, pasal 19, pendaftaran wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Selanjutnya, pasal 20 ayat 1, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, permohonan pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran wajib pajak. Ayat 2, untuk wajib pajak orang pribadi bukan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, permohonan pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran dan dilampirkan dokumen sebagai berikut. Huruf A, salinan paspor. Huruf B, pas foto berwarna wajib pajak yang bersangkutan. Dan huruf C, pas foto berwarna wajib pajak yang bersangkutan dengan memegang paspor. Selanjutnya, pasal 12, berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Selanjutnya, pasal 22 ayat 1, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Ayat 2, penerbitan nomor pokok wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Selanjutnya, pasal 23 ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data wajib pajak orang pribadi dalam hal data atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Ayat 2, permohonan perubahan data wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak orang pribadi. Ayat 3, setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada wajib pajak orang pribadi. Ayat 4, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Selanjutnya, pasal 24 ayat 1, selain dalam hal data atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, perubahan data wajib pajak orang pribadi dilakukan dalam hal terdapat perubahan alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Ayat 2,
Setelah melakukan penelitian dan atas permohonan pemindahan tempat wajib pajak orang pribadi terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada wajib pajak orang pribadi. Ayat 3, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Selanjutnya, pasal 25 ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat menetapkan wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak nonaktif. Ayat 2, penetapan wajib pajak nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal wajib pajak orang pribadi. Huruf A, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya. Huruf B, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak. Huruf C, warga negara Indonesia berstatus sebagai penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri. Huruf D, warga negara Indonesia berstatus sebagai penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Poin E, wanita kawin yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak yang kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabung dengan suaminya. Atau huruf F, memenuhi kriteria tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, pasal 25 ayat 3, permohonan penetapan wajib pajak nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi memenuhi kriteria wajib pajak nonaktif. Ayat 4, setelah melakukan penelitian atas permohonan penetapan wajib pajak nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada wajib pajak orang pribadi. Ayat 5, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Ayat 6, dalam hal wajib pajak orang pribadi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali wajib pajak nonaktif. Selanjutnya, pasal 26 ayat 1, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf D yang huruf A memenuhi persyaratan penetapan status warga negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 atas penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak nonaktif sebagai pengganti surat keterangan warga negara Indonesia memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri atau huruf B tidak memenuhi persyaratan penetapan status warga negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 atas penolakan penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak nonaktif sebagai pengganti surat penolakan atas permohonan penetapan status warga negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Persyaratan dan tata cara penyelesaian permohonan penetapan status warga negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain mengenai jangka waktu penyelesaian dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Selanjutnya yaitu pasal 27. Dalam hal wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf C, di kemudian hari tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan warga negara Indonesia memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Terhadap wajib pajak orang pribadi dimaksud huruf A, penetapan sebagai wajib pajak nonaktif menjadi batal, huruf B, tetap merupakan subjek pajak dalam negeri, dan huruf C dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya pasal 28 ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ayat 2, penghapusan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal huruf A, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Poin B, huruf B, wajib pajak orang pribadi nomor 1 telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai penduduk bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai penduduk, atau nomor 2 telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bagi orang pribadi yang berstatus bukan penduduk, atau huruf C, wajib pajak orang pribadi memiliki lebih dari satu nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya pasal 29 ayat 1, permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Ayat 2, dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif berupa huruf A, bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A, yaitu dokumen yang menunjukkan wajib pajak orang pribadi sudah meninggal dunia beserta surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Huruf B, bagi wajib pajak orang pribadi yang semula berstatus sebagai penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf B angka 1, dokumen menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau angka 2, dokumen yang menunjukkan wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk sebagai warga negara Indonesia sudah tidak berstatus sebagai penduduk karena kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan. Dan huruf C, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf B angka 2, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya pasal 29 ayat 3, penghapusan nomor pokok wajib pajak atas permohonan wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Ayat 4, berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak tersebut paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan wajib pajak orang pribadi diterima secara lengkap. Ayat 5, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak orang pribadi dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak paling lama 1 bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berakhir. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pasal-pasal bagian ke-1 tata cara pendaftaran wajib pajak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.